Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qamara safwata ibadihi bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin biqaulihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sahabat-sahabatku jamaah kajian rutin Masjid Jami Masjid Jabalus Salam yang mencintai Allah dan insyaallah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, tidak berpanjang dan tidak berlebar pada kajian kali ini. Insyaallah kita kembali melanjutkan kajian rutin kita, di mana pada kajian yang terakhir kita masih membahas mengenai tentang bab talak sampai apa terakhir kemarin? Ya. Hukum talak dibagi 5. Hukum talak terbagi 5 itu. Baik, terima kasih. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah membahas mengenai tentang ahkam tolak di sesi yang pertama. Dan di sesi itu kita jelaskan definisinya, ya sudah kita jelaskan. Bagi yang belum mencatat mungkin nanti bisa mencontek punya temannya. Kemudian yang kedua tentang dalil-dalil talak di dalam Islam. Artinya keberadaan talak itu sesuatu yang memang legal. Artinya ada di dalam Islam. Sudah kita jelaskan juga dalil Qur'annya maupun dalil hadisnya sampai dalil ijma'nya. Ijma' itu kesepakatan hukum Bu ya, terhadap suatu produk. Ulama bersepakat hukumnya haram, maka itu memiliki kekuatan dalil. Karena umatku, kata Nabi, lan tajtami ummati 'ala dhalalah. Umatku itu tidak mungkin berkumpul pada kesesatan. Jadi umat Islam ini maksum. Kalau kompak itu pasti sudah benar, asalkan kompak ya. Tapi kalau masih beda pendapat ya berarti memang di situ ada kemungkinan sudut pandang yang patut dihargai. Kemudian hukum talak sendiri kita bagi menjadi 5 secara global. Yang pertama hukumnya haram, yang disebut dengan talak apa kemarin Bu? Talak bid'ah. Ya, bid'ah atau bid'ah, yaitu talak yang dilakukan pada wanita dalam kondisi haid. Nanti ada penjelasannya Bu ya, ini hanya prolog saja. Kemudian yang kedua talak menjadi makruh. Itu manakala talak tanpa memiliki sebab. Jadi kenapa talak? Ya nggak apa-apa, saya udah nggak suka aja sama dia begitu ya. Saya udah nggak cinta sama dia. Saya sering bilang kalau alasan talaknya hanya karena Anda sudah tidak cinta, ya. Kalau memang alasan talaknya hanya karena ada yang lebih cantik dari dia, maka pegang omongan saya. Ketika wanita sedunia kau nikahi pun, itu kucing betina nampak cantik di hadapan matamu. Maknanya apa? Manusia itu tidak ada puasnya. Begitu. Kemudian teman-teman yang berbahagia, yang ketiga mubah. Apabila memang suami istri bersepakat dan tidak ada rasa cinta di antara kedua-duanya. Jadi di sini tidak ada yang didolimi. Suami pengen pisah, istri pengen pisah. Ya udah pisah baik-baik aja. Daripada rumah tangga dipertahankan tapi tidak memberikan kebahagiaan, hanya menyisakan luka dan derita. Ya kan? Ini rumah tangga, bukan rumah jagal. Jadi ibu-ibu rumah tangga kok istrinya main Facebook, suaminya main TikTok, anaknya main Instagram.
Ini rumah tangga, bukan warnet. Ya. Nah, daripada begitu ya udah. Ya Bu, jika kaca itu retak, sambung kembali dengan solasi, walaupun wajahmu nampak buruk di hadapannya, tapi apabila kaca itu sudah hancur berkeping-keping, buang saja. Jangan kau genggam kalau hanya melukai tanganmu sendiri. Ibu ngerti gak sih? Ya, susah ngomong sama nenek-nenek begini, susah. Kemudian yang keempat adalah talak menjadi sunnah apabila pasangannya melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah. Ya, ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah talak menjadi wajib. Kapan Pak Ustadz? Ini terjadi dalam kasus ilah. Apa ilah itu? Ilah itu artinya adalah seorang laki-laki yang menyumpahi istrinya, demi Allah aku tidak akan menggauli kamu lebih dari 4 bulan. Itu nanti juga ada babnya Bu, namanya bab ilah. Ya, namanya bab ilah. Jadi seperti itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika suami menyumpahi istrinya tidak digauli lebih dari 4 bulan, maka sang suami diberi 2 pilihan. 1, mau lanjut dalam sumpah atau mau di-cancel, mau dibatalkan. Kalau memang mau di-cancel, ya silakan nanti membayar kafarah sumpah, yaitu melaksanakan puasa 3 hari atau memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Nanti ada babnya juga, tenang aja, namanya bab ilah. Tapi kalau si suami bersikukuh, aku nggak mau cancel, aku tetap dalam sumpahku, ya nanti hakim kasih pilihan, ya sudah kalau begitu kamu cerai. Jadi perempuan ini jangan digantung. Kalau memang dinikahi ya digauli, kalau memang tidak dinikahi ya sudah selesai, cerai baik-baik. Perempuan jangan digantung. Perempuan diciptakan Tuhan untuk disayangi, bukan untuk disakiti. Itu yang membuat kenapa perempuan dari kecil gak pernah main layang-layang, karena perempuan bukan layang-layang yang kau lepas dan kau tarik sesuka hatimu. Ya Bu, yang sakit bukan putus cinta, tapi yang sakit itu udah putus tapi masih cinta. Jadi teman-teman, nenek-nenek bingung dia. Yang sakit bukan putus cinta, tapi udah putus tapi masih cinta. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, itu tadi 5 poin. Kemudian poin terakhir yang kita pelajari kemarin, bahwa talak murni berada di tangan seorang suami. Jadi talak itu murni haknya suami. Pak Ustadz, istri bisa mentalak suami? Gak bisa. Istri tidak bisa melakukan talak pada suami. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali menggugat perceraian ke pengadilan, sehingga nanti yang menjatuhkan cerai bukan si istri tapi pengadilan. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memang perempuan ini tidak diberikan Allah hak cerai. Hak cerai itu murni diberikan Allah kepada laki-laki, tapi perempuan yang merasa didolimi silakan mengajukan gugatan pengadilan atas apa yang dilakukan suami, dan pengadilan nanti akan melihat apakah ini layak untuk dijadikan alasan menggugat. Makanya di belakang buku nikah ibu itu ada namanya siqat ta'liq. Di situ tertulis dengan jelas, ya, jika suami saya tidak memberi nafkah selama 6 bulan berturut-turut, atau ya Bu, atau menyakiti jasmani istri saya, atau meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut, dan istri saya tidak ridho kepada pengadilan dan menggugatkan halnya kepada pengadilan, dan pengadilan membenarkan gugatannya, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Itu nanti ada semacam gugatan, kan begitu, ya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, berikutnya syarat-syarat talak. Syarat-syarat talak dibagi menjadi 3. Yang pertama, syarat
untuk yang mentalak, begitu. Dalam hal ini siapa, Bu? Suami. Yang kedua, syarat wanita yang ditalak. Dalam hal ini siapa, Bu? Istri. Dan yang ketiga, sigot talak. Sigot talak berarti ucapan talaknya, ya, nanti diteliti juga. Jadi dari tiga sisi ini kalau ada satu yang lobang, talaknya jadi nggak sah. Ya, yang pertama nanti kita akan scanning syarat untuk suaminya apa, syarat untuk istrinya apa, dan syarat untuk sigotnya. Sigot itu apa tadi, Bu? Ucapannya. Jadi kira-kira dengan ucapan ini udah jatuh cerai apa belum, kan gitu ya. Bisa jadi suaminya sah mencerai, istrinya sah mencerai, tapi lafadznya ternyata tidak sah untuk dijadikan sebagai ucapan untuk mencerai. Nah, ini yang akan kita pelajari dalam tema bercerai berai karena cerai. Jadi teman-teman yang berbahagia, Ibu, temanya apa tadi? Aduh, udah dikarangin bagus-bagus, dasar nenek-nenek ya kayak gini. Apa tadi, ada yang ingat nggak tadi? Bercerai berai karena cerai. Ya, ya biar kelihatan keren gitu. Apa temanya? Talak. Nah, enak lah. Temanya bercerai berai karena cerai. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita akan bahas satu-satu ini ya. Allah, malah rundingan apa, Mbak? Temanya apa, Mbak? Gak usah dicatat sudah, gak penting kok, Bu. Kita mulai dari yang pertama adalah syarat talak untuk siapa tadi, Bu? Suami. Yang pertama, ayakuna zaujan. Statusnya menjadi suami sah. Ya, jadi statusnya menjadi suami sah. Nah, maka berangkat dari situ, apabila bukan suaminya kemudian menceraikan wanita, maka cerainya tidak sah. Ustadz ini kan bukan suami ibu. Terus saya bilang gini, Bu, aku cerai kamu. Aku cerai kamu. Ibu pasti mikir, Ustadz ini gak ada gunanya loh. Apa sih kayak gini? Dengerin, belum selesai. Nah, didengerin dulu kok. Dicatat, jangan ragu. Ibu kayak ragu gitu, beneran kah ini? Bener. Jadi syarat yang pertama, suaminya berstatus sah sebagai seorang suami. Contohnya gini, Bu, saya kasih tahu, Bu. Ibu ingat gak zaman dulu masih kecil dijodoh-jodohin Budi dan Rina, Budi dan Rina. Terus ibu nangis di pojokan itu. Aku dijodohin sama Budi, padahal pengennya sama Bapak Budi. Maka ibu-ibu dengerin Ustaz, itu dulu tuh ada bahasa-bahasa mungkin begini, Bu, ya, lucu-lucuan gitu. Ngapain jijik sama dia, kalau nikah sama dia, aku cerai dia. Misal contoh begitu, si cowok ditanya gitu, kamu nikah sama Rina, aku kalau nikah sama Rina, aku cerai. Apaan? Begitulah, dalamnya lautan ada yang tahu, dalamnya hati siapa yang tahu. Akhirnya hanya karena jalan kesenggol, bawa berkas, kertasnya jatuh, ngambilnya bareng-bareng. Anginnya pas kenceng, jadi rambutnya tekipaisa. Begitu, Ibu. Sekarang Ustaz tanya, statusnya ini akhirnya mereka jatuh cinta, mereka menikah. 1 bulan nikah, datang ke rumah Ustaz. Ustaz, saya ingat ucapan saya dulu ketika waktu di SMA, masih cinta monyet. Ya, saya pernah bilang kalau aku kawin sama Rina, ku cerai dia. Kami gak ketemu lama, pas ketemu akhirnya kami jatuh cinta, kami menikah. 1 bulan pernikahan kami baru ingat ucapan itu pernah saya ucapkan. Apakah saya jatuh cerai, Pak Ustaz? Maka jawabannya tidak cerai. Kenapa? Karena status waktu kamu ngomong itu belum menjadi seorang suami, gitu ya.
Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, dan itu makna hadis Nabi yang mengatakan la nadzara li bani Adam fi ma la yamlik. Tidak ada nazar bagi anak Adam bagi sesuatu yang tidak dimiliki. Tidak ada memerdekakan bagi anak Adam terhadap sesuatu yang tidak dimiliki. Tidak ada talak bagi anak Adam sesuatu yang tidak dimiliki. Jadi ada 3 Nabi sebutin. Yang pertama, tidak ada nazar terhadap apa yang tidak dimiliki. Maksudnya apa, Tat? Ibu bernazar, kalau sampai anakku lulus, aku mau liburan ke Kutub Utara. Kutub Utara ke UB. Ya meninggal, Bu. Misalnya. Nah, akhirnya ibu kan gak punya duit untuk ke sana. Maka nadarnya secara otomatis gugur itu. Mau kayak apa lagi, namanya gak ada duitnya. Itulah maksudnya la nadhara li bani Adam fi ma la yamlik. Wala itqa li bani Adam fi ma la yamlik. Dan yang kedua tadi dikatakan tidak ada memerdekakan anak Adam terhadap sesuatu yang tidak dimiliki. Ini budak ini kalau punyaku, aku merdekakan nih. Tapi waktu ngomong belum jadi punyanya. Apa yang terjadi, Bu? Kalau Ustadz beli ini budak, apakah dia merdeka? Tidak. Begitu pula wala talaq fi ma la yamlik, dan tidak ada talak bagi sesuatu yang tidak dimiliki. Jadi kalau Ustadz menceraikan perempuan, ternyata perempuan itu jadi istri Ustadz, apakah Ustadz akan tercerai? Tidak. Kenapa? Karena memang dia bukan istri saya. Begitu ya. Jadi seperti itu teman-teman, poin yang pertama. Poin yang kedua adalah baligh. Ya, ayakuna balighon, yaitu poinnya adalah baligh. Maka ibu-ibu untuk talak yang keluar, untuk talak yang keluar dari anak kecil, maka talaknya tidak sah. Muncul pertanyaan di hati ibu, Tat kok ngomongin talak? Emang anak kecil cerainya sah apa tidak? Nikahnya sah apa tidak? Nikahnya aja belum tentu sah kan Pak Ustaz? Nikahnya anak kecil itu sah. Mungkin ibu merasa, tapi kok nggak pernah lihat saya begitu? Ya karena ibu tinggalnya di Balikpapan. Kalau ibu tinggalnya di Banjar atau ibu tinggalnya di Madura, yang seperti itu udah biasa. Bahkan kemarin baru yang terbaru ini, Bu. Jadi yang cowok masih umur berapa tahun, yang cewek masih nggak sampai 10 tahun udah dinikahkan. Nah, memang begitu cara mereka, ya. Nah, itu pernikahannya sah atau tidak? Sah. Cuman apabila anak laki-laki yang belum balik dinikahkan, nanti anak yang belum balik ini ketika balik ditanya apa mau lanjut atau tidak. Jadi dia punya hak untuk membatalkan, mengcancel pernikahan itu. Itu ya, sehingga berangkat dari apa yang Ustadz jelaskan tadi, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kaitan apabila baligh. Jadi kaidahnya ada di baligh. Begitu teman-teman yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, ayakuna akilan, berakal. Berarti tidak sah talaknya orang gila, Bu. Ya, banyak orang tuh menyangka kalau suaminya gila itu otomatis tercerai. Oh, sembarangan. Tidak. Banyak perempuan yang kawin lagi padahal belum dicerai dari suami pertamanya hanya karena suaminya gila. Saya pernah melihat itu, Bu, di Indosiar. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah di Indonesia. Jadi teman-teman, jadi dia nikah suami istri, ya. Habis itu suaminya gila. Si istri ini kemudian kawin lagi dengan laki-laki lain, padahal si suami ini kan belum pernah cerai sama dia. Itu hukumnya haram, pernikahan keduanya batil. Tapi aneh Pak Ustadz ini loh, katanya saya nggak boleh cerai laki-laki kecuali udah dicerai sama dia. Lah kan dia gila. Kata Ustadz gila kan nggak sah cerainya. Makanya Anda menggugat perceraian. Dengan alasan apa? Bisa jadi mungkin karena sudah tidak bisa menjadi kepala rumah tangga, kan sudah gila, nggak bisa ngasih nafkah dan lain sebagainya. Ya jadi ingat ya, orang gila itu tetap punya hak sebagai manusia.
Termasuk juga mohon maaf gila terus bagi warisan, oh sembarangan, nggak boleh. Misalnya gila gitu kan, kemudian mereka berpikir sudah gila juga kok, udah kalau gitu uangnya dibagi aja jadi warisan, nggak boleh, haram. Ya, jadi hati-hati. Termasuk tadi si istri, suaminya gila, istrinya malah gila brownies, alias berondong manis. Masya Allah. Kalau memang dia laki-laki yang manis, dia adalah laki-laki yang siap jadi perintis, bukan jadi pewaris. Tidak ngerti dia ya sudah. Maksudnya kalau dia memang brownies, pria yang manis, dia siap jadi perintis, bekerja, bukan jadi pewaris. Ya teman-teman, apalagi ibu-ibu yang cuma bisa meringis. Maka kalau kita pelajari kesimpulannya, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berakal, berarti orang gila cerainya tidak sah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk gila itu sama dengan naim. Naim itu apa, Bu? Tidur. Mughma alaih, pingsan. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada suami ibu lagi tidur terus bilang, "Dek, aku cerai kamu." Itu enggak sah. Jangan ibu rekam. "Mas, kamu udah cerai aku loh." Ya. Enggak, Bu. Karena orang tidur ucapannya tidak dianggap. Bu, menjawab salam wajib enggak, Bu? Kalau suami ibu lagi tidur, "Assalamualaikum." Wajib jawab enggak, Bu? Hah? Enggak wajib jawab. Ya kan, orang tidur itu tidak memberi efek hukum, termasuk ucapan cerai, termasuk ucapan hibah. Udah ambil aja 100 juta di lemari. Bangun bingung, mana duit tuh, Dek? Kamu tadi udah kasih loh, pas ini buktinya aku rekam. Tapi tidur. Kata suaminya, ya halal kamu ngambil uang, tapi pas lagi mimpi. Maksudnya pas ibu mimpi tuh lah ambil, gak apa-apa, bukan di alam nyata. Ibu-ibu yang berbahagia, maka talaknya orang gila itu tidak sah. Nah loh, berikutnya ada pertanyaan masih di dalam masalah yang ketiga ini tadi ya, yaitu berakal. Bagaimana dengan talaknya orang mabuk, Pak Ustaz? Talaknya orang mabuk, ibu-ibu, kalau mabuknya itu dikarenakan ketidaksengajaan, seperti contoh salah minum bir gitu, atau mungkin diracunin orang, dijebak orang disuruh minum bir begitu, artinya bukan keinginan dia, maka ulama sepakat hukumnya adalah tidak sah talaknya. Karena mabuknya bukan keinginan dia. Tetapi apabila dia mabuk dengan sengaja, memang betul-betul dengan sengaja, maka ibu-ibu menurut seluruh ulama talaknya sah. 4 mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kompak semuanya mengatakan bahwasannya talaknya orang yang hilang akal dikarenakan mabuk jatuh. Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i semua kompak. Ya, walaupun dia tidak berakal, Pak Ustadz. Iya. Apa bedanya dengan orang gila, Pak Ustadz? Sama-sama tidak berakal, beda. Apa bedanya? Bedanya kalau orang gila bukan keinginannya toh, tapi kalau orang mabuk, dia keinginan dia sendiri mabuk, maka otaknya yang tidak waras dianggap waras. Begitu, mandre, olo. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, itu maksudnya. Jadi tetap jatuh ya Bu ya. Nah ini jadi pelajaran dan ini merupakan
pendapat 4 mazhab. Ada juga sih yang mengatakan beda, kayak contohnya Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan tidak, orang talak itu kalau mabuk tidak sah. Tapi berdasarkan pendapat 4 mazhab menurut Ustadz sudah cukup ya untuk memastikan bahwa talaknya orang yang mabuk itu tetap sah karena ada keteledoran dari dirinya sendiri. Itu sama kayak gini loh Bu, orang kalau puasa minum dengan tidak sengaja batal tidak Bu? Dengan tidak sengaja tidak batal. Tapi kalau ibu berenang kemudian ketelan air dengan tidak sengaja batal nggak? Batal tidak Bu? Batal walaupun tidak sengaja. Kenapa? Karena ada unsur keteledoran. Udah tahu kalau berenang ya pastilah namanya juga berenang, pasti akan sedikit meminum. Begitu maksudnya. Sama kayak orang kumur, puasa-puasa kumur ketelan tidak sengaja, batal tidak? Tergantung. Yang dikumur apa? Kalau kumurnya pelan-pelan, maka kumurnya ketelan tidak sengaja tidak batal. Tapi kalau kumurnya kenceng-kenceng, maka batal walaupun tidak sengaja. Karena ada unsur keteledoran. Orang puasa kayak gini kumurnya, batal. Kumur tuh yang pelan. Misalnya gini Bu, ya, itu pelan tapi pasti batal. Jadi gitu ya jamaah ya, Masya Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan itu syarat yang ketiga berakal, alhamdulillah sudah kita tuntaskan dengan izin Allah. Kemudian yang keempat adalah al-qasdu wal ikhtiyar, keinginan. Ya, maksudnya keinginan itu ya dia menghendaki untuk mengucapkan itu, ya, bukan karena keterpaksaan. Kemudian berikutnya adalah keinginan. Iradatu talaffuz bil lafzi talaq, maksudnya memang dia menginginkan untuk mengucapkan kata itu tanpa ada paksaan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari masalah keempat ini Bu, keinginan, setidaknya ada beberapa masalah cabang. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah berarti A Bu ya. Kan tadi nomor 4 ya. Berarti sekarang A. Apa Pak Ustadz? Yang pertama mukhti, orang yang salah ngomong. Jadi dia tuh menginginkan lafaz yang lain tapi mulutnya mengucapkan kata itu, gitu namanya mukhti. Kemarin yang viral Bu, bupati mana Bu di Jawa Barat ya, yang mengatakan hidup Israel gitu. Padahal maunya dia tuh hidup Palestina. Tahu dari mana Tatya? Yang dia lagi ikut demo Palestina. Di tengah demo Palestina dia ngomong hidup Israel gitu. Ibu nggak lihat itu viral dia. Dan dia minta maaf, ya wajar sih, gak masalah itu, masuk akal aja. Ya namanya orang saking senengnya kadang-kadang salah ngomong. Itu namanya talak mukhti. Ya orang yang salah ngomong, maunya ngomong istriku anti tohir, kamu tohir, kamu suci. Kebalik anti tolik gitu. Anti tolik, tolik itu maksudnya orang yang tertalak. Nah itu Bu ya, kalau dalam bahasa Indonesia misalnya kamu cerai, padahal maksudnya itu gerai, ya gerai, tapi kepleset jadi cerai. Dan itu hakim nanti akan melihat Bu. Hakim kan gak bego, dilihat masalah sebelumnya lah. Saya gak ngomong cerai Pak Hakim, maksud saya itu bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh. Hakim tanya sebelumnya ada masalah apa? Ditanya sama hakim, kalau kebukti sebelumnya ada problem, mana hakim percaya, dicek lagi. Ya, itu ya. Jadi mayoritas ulama mengatakan bahwa talak dalam keadaan salah
bil qoroin dengan pertanda. Jadi ada tanda-tanda ya. Ada tanda-tanda di situ, maka kesalahan itu membuat talaknya menjadi gugur. Berdasarkan hadis Nabi, innallaha wada'a an ummatil khata', sesungguhnya Allah meletakkan dari umatku kesalahan, wa nisyan dan kelupaan, wa mastukrihu alaihi dan apa yang terpaksakan. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Kalau memang suami mengaku tadi itu bukan maksudnya ngucapin talak, aku tuh mau ngomong kamu tuh galak. Misalnya istrinya itu galak, dan saya kasih tahu sama ibu ya, wanita yang galak potensi 75% suaminya selingkuh. Serius. Tapi perempuan yang rahmah, yang lembut dan kasih sayang, menyisakan potensi laki-laki itu masih ada selingkuh dalam kondisi begitu 25%. Ya, jadi berangkat dari situ ibu-ibu. Kenapa? Karena ketika ibu itu galak sama suami, muka ibu itu akan dilengkap. Aku nanti mau ke kantor, ini ada rapat. Keluar aja. Fokus pada bibir. Keluar aja. Itu nanti dipoto Bu Madi, cekrek, ditaruh di sini. Cep. Sampai kantor ada yang senyum. Saya kasih tahu sama ibu, laki-laki itu paling senang lihat perempuan senyum. Mau istrinya kah, mau anaknya kah, mau adiknya kah, mau istri tetangganya kah. Iya. Makanya itu membuat kenapa pesawat semahal apapun tetap dibeli tiketnya sama bapak-bapak. Karena ada pramugari yang selalu senyum di situ. Walaupun delay itu jadi lega perasaannya gitu ya. Makanya saya bilang, jangan sampai senyuman wanita lain mendahului dari senyum ibu. Pulang kantor, kadang-kadang papasan depan rumah tetangga lagi nyapu. Pak, pulang kantor Pak. Sampai rumah saya gini, lama banget pulangnya, baru datang ya. Itu dipoto Bu, cekrek, masukkan sini. Nanti wajah ibu yang kayak tadi itu kerekamnya kayak gini Bu. Itu kerekam, nanti sampai kantor ketemu. Assalamualaikum Pak, sama-sama akhi, sama-sama ukhti. Cia, hatinya udah berbunga-bunga. Ingat muka yang Bu tadi yang kayak gini. Lewat. Ya. Jadi tadi yang Ustaz bilang banyak-banyaknya senyum. Walaupun nggak dijawab, nggak apa-apa. Silakan dimakan ayah. Datang lagi gitu. Silakan dimakan ayah. Ngelirik-ngelirik tetangga. Silakan pisaunya ayah. Jadi ibu, kalau ibu praktekin dalam kehidupan, fakta Bu, ya seperti itu. Jadi itu tadi berkaitan dengan orang yang salah tidak dihitung cerainya. Yang kedua, talaknya orang yang dipaksa. Mayoritas ulama Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan talaknya orang yang dipaksa tidak sah. Menurut pendapat yang kedua Imam Abu Hanifah, talaknya orang yang dipaksa itu sah. Dan ini merupakan pendapat yang unik menurut saya. Tapi menurut Ustadz pendapat yang lebih roji jelas merupakan pendapat mayoritas ulama. Jadi orang dipaksa tidak sah talaknya. Hal itu merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Wa man kafara, barang siapa yang kafir. Ya, wa man kafara, barang siapa yang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, min ba'di imanihi, setelah keimanannya. Jadi wa man kafara ba'da imani berarti murtad ya maksudnya ya. Jadi siapa yang murtad kata Allah Subhanahu wa taala, maka bla 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 bla, banyak panjang ayatnya ya dijelasin. Tapi yang Ustadz unik di sini Allah mengatakan illa man ukriya wa qalbuhu mutmainnun bil iman,
kecuali bagi orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Walakin man syarra bil kufri sadra. Tapi yang diancam sama Allah itu adalah orang yang hatinya lapang dengan kekufuran. Apa ancamannya? Fa'alaihim ghadabun minallah. Mereka orang yang mendapatkan murka dari Allah. Walahum 'adzabun 'adzim. Dan mereka orang yang mendapatkan azab yang maha agung. Jadi di sini cerita ayat ini, dulu kan kejadian itu ada sahabat Nabi namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini Bu, ceritanya beliau ini gimana ya bahasanya itu ya. Beliau ini ceritanya itu kayak semacam dipaksa murtad, kalau kamu nggak mau murtad dibunuh gitu. Dan dia melihat ibunya dibunuh di depan mata dia. Otomatis dia kan jadi shock. Akhirnya dia pun mengatakan, ya aku kafir, aku murtad. Nangis beliau ke depan Rasulullah, Nabi gimana ya saya udah murtad. Kata Nabi, tunggu ayat. Turunlah surat An-Nahl ayat yang ke-106 ini yang Ustadz baca tadi itu, di mana Allah mengatakan wa man kafara min ba'di imanihi, barang siapa yang kafir setelah keimanannya, ya maka dia akan diazab sama Allah dengan azab yang maha murka, maha pedih. Illa man ukriya wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya ditetapkan pada keimanan. Ya, jadi dari ayat ini cukup jelas. Baik, apalagi cuma cerai, apalagi di dalam hadis pun Nabi mengatakan Innallah wada'a ala ummatil khata', Allah menggugurkan dosa pada umatku ketika dia salah, wa nisyan dan dia lupa, wa mastukrihu alaih dan apa yang dipaksa. Itu maksudnya begitu. Baik. Kemudian berikutnya yang C adalah ghadban, talaknya orang marah. Talaknya orang marah bagaimana Pak Ustadz? Karena banyak sekali pertanyaan tentang ini Pak Ustadz. Suamiku menceraikan aku, tapi dia marah Pak Ustadz. Terus suaminya bilang, Pak Ustadz aku gak sengaja menceraikan istriku, tapi aku kan dalam kondisi emosi Pak Ustadz. Apakah talak kami jatuh Pak Ustadz? Setelah memperhatikan, menimbang, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memutuskan talak kalian berdua kita ikuti setelah iklan pariwara berikut ini ya. Jadi ibu-ibu, talaknya sah. Enak aja dibilang talak gara-gara marah nggak sah. Hello, kalau talak gara-gara marah nggak sah, saya kasih tahu Bu. Kalau talak gara-gara marah nggak sah, saya kasih tahu Bu, nggak ada talak. Sejak kapan ada orang mentalak dalam keadaan bahagia? Tara, surprise, aku talak kamu. Nggak ada. Namanya talak itu di mana-mana pasti mah. Astagfirullahaladzim. Banyak sekali yang ngomong begitu soalnya ke saya, jadi emosi lah Ustadz sekarang. Pusing lah kepala Ustadz ini. Jadi teman-teman yang berbahagia, talaknya tetap sah ya. Kasih tahu suaminya, Mas, Pak Ustadz bilang tadi talaknya orang emosi sah. Jadi hati-hati kalau emosi, jangan asal jeprak mulutnya. Nanti menyesal. Kamu ceraikan ibu, silakan. Mantanku siap menunggu aku. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya talak marid, talak sakit. Maksudnya apa Pak Ustadz? Talak ini ceritanya sengaja diungkapkan dalam rangka ingin menyakiti si perempuan. Makanya disebut talak sakit atau talak firor, talak kabur, melarikan diri. Kenapa? Misal contoh Ustadz punya istri, karena hubungan Ustadz gak baik sama istri, menjelang kematian Ustadz cerai dia. Tujuannya apa? Agar apa? Kan Ustadz gak suka nih sama istri, nih marah nih. Menjelang Ustadz mau meninggal sakit keras, Ustadz cerai dia. Alasannya kenapa? Supaya istrinya tidak dapat warisan. Ngerti maksudnya? Jadi ini talak ini disebut talak firor, talak kabur. Maksudnya kabur supaya istrinya nggak dapat warisan.
Dan itu dilakukan biasanya oleh suami istri yang memang udah nggak akur, udah nggak bagus. Jadi nanti yang ngewarisin anaknya semua. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini namanya talak firor. Dan talak yang seperti ini menurut pendapat yang lebih rajih, ya, talaknya jatuh sah, ya, dan istrinya tidak mendapatkan warisan. Suaminya berdosa. Suaminya berdosa. Kenapa sah? Ya karena memang rukunnya terpenuhi semua kok. Kenapa nggak dapat warisan? Ya karena memang perempuan udah nggak istrinya lagi kok. Tapi kenapa lakinya berdosa? Karena dia mendolimi orang lain. Jadi tidak semua yang dolim itu batal, ya. Kadang-kadang yang dolim juga sah. Itu maksudnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak Ustadz, ada lagi pertanyaan. Bagaimana talaknya orang kafir? Ibu ngerti masalahnya? Gini Bu, saya ceritain. Ada laki-laki perempuan sama-sama kafir. Kemudian dia menceraikan istrinya 2 kali. Di masa kafirnya itu, aku cerai kamu, dirujuk lagi. Aku cerai kamu, dirujuk lagi. Kemudian si laki ini masuk Islam. Si perempuan juga masuk Islam. Pertanyaannya, kalau dia menceraikan istrinya lagi, ini jatuh talak 3 atau talak 1? Itu yang menjadi pertanyaan. Maka dalam hal ini ulama terbagi menjadi beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya talaknya dihitung dari 1. Ini pendapat Imam Malik. Beliau merujuk pada firman hadis Nabi, al-Islam yahdi ma qabla. Islam itu membersihkan semua yang sebelumnya. Jadi dinetralisir lah bahasanya begitu. Ya, netral dinetralkan. Maka teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maksudnya seperti itu, ya. Jadi dinetralkan kembali. Tapi pendapat ini dibantah oleh mayoritas ulama, dan pendapat mayoritas ulama ini yang lebih rajih, yang lebih kuat, bahwa Nabi SAW menetapkan kalau orang masuk Islam talaknya tetap terhitung. Jadi kalau menurut versi mayoritas ulama, talaknya udah jatuh talak 3. 2 kali waktu dia kafir, 1 kali waktu dia Islam. Adapun hadis Nabi tadi yang mengatakan Islam menghancurkan sebelumnya, itu maksudnya bukan hukum, itu dosa. Sekarang ayo dibalik, orang kafir utang belum bayar, dia masuk Islam, emang utangnya lunas? Nah, sama kayak gitu. Jadi analoginya mayoritas ulama di sini lebih dapat, Bu, ya, lebih klik. Dimana kalau kita pelajari, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kesimpulannya pendapat yang lebih kuat pendapat mayoritas, di mana talaknya si laki tadi sudah jatuh sah. Berikutnya lagi, Bu, talak hazil, talaknya orang bercanda. Aku cerai kamu. Astagfirullah Mas, bercanda. Maka yang seperti itu suaminya berarti merupakan suami yang alay. Apa? Gitu kok dicatat itu, astagfirullah. Suaminya suami yang alay. Maka teman-teman hukum talaknya sah. Sah. Iya. Kenapa Pak Ustadz? Kan dia bercanda. Nabi SAW sudah menjelaskan, Salatun jiddun najid, 3 perkara seriusnya adalah serius, wa hazluhun najid, bercandanya adalah serius. Jadi ada 3 yang bercandanya adalah serius dan seriusnya adalah serius. Yang pertama nikah, yang kedua talak, dan yang ketiga rujuk.
Jadi nikah juga nggak bisa bercanda. Kalau Ustadz bercanda sama teman dekat Ustadz, aku nikahkan putriku yang bernama bla 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 kepadamu, saya terima, itu jatuh nikah sudah, walaupun niatnya bercanda. Di Islam begitu. Nah, begitu pula salah satunya tadi yang disebutkan adalah talak. Orang talak itu nggak bisa bercanda. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan kau jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan candaanmu. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Hari ini kita udah pelajari itu tadi ya, pernak-perniknya yang berkaitan dengan hal tersebut. Sedangkan untuk yang kedua, ini syarat untuk wanitanya lebih mudah sih. Yang pertama, statusnya menjadi istri. Ya, jadi memang istrinya betulan. Yang sama kayak tadi, yang poin pertama tadi cuman dibalik Bu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah, spesifik istrinya yang mana. Jadi tidak boleh seorang suami berkata, aku cerai salah satu istriku, tidak sah. Istri yang mana? Ya, apakah istri yang di BDS 1 atau BDS 2? Kalau sampai nanti BDS buka perumahan ketiga, bahaya lagi tuh BDS 3. Udah ada. Astagfirullahaladzim. Selesai memang sudah. Jangan-jangan mau BDS keempat juga. Kenapa? Oh iya. Jadi subhanallah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maksudnya. Baik, jadi kalau untuk perempuan Bu ya, harus jelas. Tak, kalau perbedaan antara isyarat dengan sifat yang didulukan mana? Contoh misalnya, wahai engkau Zainab, ku cerai. Ya, tapi tangannya menunjuk Salma. Ini Zainab, tapi tangannya begini. Wahai Zainab, ini Zainab di sini. Aku cerai kamu. Ini yang jatuh cerai Zainab apa Salma? Mulai ngawurnya muncul semua. Ya, yang dicerai adalah yang ditunjuk. No, Zainab di sini. Salma. Susah ya kalau istrinya dua Bu ya. Baik ibu-ibu, dengan ini pembahasan kita tuntaskan. Kenapa? Karena nanti di poin ketiga untuk sigot itu cukup panjang pembahasannya, nanti insya Allah kita bahas pada waktunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diskusi aja. Monggo silakan. Buat ibu-ibu yang mau bertanya, kami berikan kesempatan. Silakan. Gimana Bu? Yang pertama tadi Bu nggak dengar. Lah Bu tadi ngomong apa yang pertama tadi? Nenek, tunggu. Talak ya, terus? Kayak apa? Contohin aja. Jadi bagaimana maunya? Oh, bukan talak cerai. itu. Jadi bagaimana maunya cerai, mau kah? Iya. Oh beda. Hati-hati, jangan berubah. Lafaz talak itu ibu rubah satu kata, berubah maknanya. Hati-hati. Tadi yang pertama bahasa ibu gini, udah enaknya gimana? Itu bukan talak. Itu lagi berunding memikirkan yang terbaik untuk keputusannya apa. Walaupun isinya berkata, kayaknya lebih bagus talak deh Mas. Itu belum jadi talak karena si suami tidak mentalak, hanya menanyakan maunya apa. Tapi kalau Mas, ya sudah cerai aku, ya udah aku serahkan ke kamu. Nah, ibu ngomong iya, cara itu namanya talak mu'allaq, talak digantung nanti. Makanya kan saya bilang tadi pembahasan untuk sigotnya kita sendirikan. Kenapa? Karena ini nanti mohon maaf agak panjang. Memang seperti itu, Bu. Jadi kalau itu namanya talak mufawwad, talak yang dipasrahkan. Makanya ibu jangan pernah mengucapkan kata-kata itu. Kata-kata apa? Ya udah kita cerai aja. Gimana? Kalau suami kepancing, terserah kamu. Dan ibu langsung jawab loh ya. Kalau ibu nggak jawab juga nggak jatuh cerai itu. Terserah kamu. Terus ibu begini, bercanda.
seperti itu tidak jatuh cerai. Tapi kalau terserah kamu, iya cerai, cerai Bu, cerai itu. Seperti itu. Baik, ada yang lain? Silakan Ibu. Ya. Ya, silakan. Orangnya tuh nggak paham. Ini udah jatuh talak Pak Ustaz. Ya iya Bu, kalau hukum itu paham nggak paham, itu kan konsekuensi dari kesalahan diri ibu sendiri. Kenapa menikah tidak belajar hukum pernikahan? Karena kalau misalnya orang berkata aku bodoh kok dimaafin, kalau kayak begitu ya mohon maaf ya, ngapain kita ngaji ya Bu? Enakan di rumah lah, ibu nggak ngerti bab talak, mau ngomong talak 1000 kali juga nggak tahu Pak Ustadz. Bukan begitu cara berpikirnya. Kebodohan itu yang dimaafin itu kebodohan yang muncul setelah keteledoran. Setelah keterbatasan. Misalnya ibu udah ngaji begini, tapi kan pasti ada lah yang kita nggak paham, itu dimaafin sama Allah. Tapi kalau yang kayak gini tadi enggak. Ya, jadi talaknya tetap sah, jatuh talak, dan kita bicara secara hukum agama ini tidak pakai sidang Bu ya. Itu sidang itu urusan administrasi itu. Tapi kalau secara agama, suami ngomong talak dengan kata yang jelas talak, jatuh talak. Seperti itu. Ada yang lain? Ya, sebentar dulu Bu, yang belakang udah duluan. Mendapat hadiah. Nikahi lagi itu boleh Pak Ustaz? Ya boleh lah. Udah sini saya jelasin, gak usah marah-marah ya. Jadi intinya itu ada laki-laki punya 2 orang istri, Zainab dan Salma. Tadi gitu kan contohnya kan. Zainab saya cerai. Terus habis itu suatu ketika saya mau nikah dengan Zainab lagi, boleh nggak? Ya boleh lah. Yang contohnya si Agim. Oh Agus. Ya. Agim kan begitu juga. Kenapa? Ibu ngomong apa itu yang talak 3 itu. Yang ibu bahas tuh gini loh, saya punya istri, saya talak 3 kali, terus saya mau nikah lagi sama istri yang sama. Ini mohon maaf, saya harus si cewek ini harus nikah lagi dengan laki-laki lain. Pertanyaan ibu tadi bukan ini, nggak nyambung. Pertanyaan ibu tuh, saya punya 2 istri, istri pertama saya cerai, ya kan? Terus saya bilang istri kedua jadi istri pertama, gitu kan? Terus saya mau nikah lagi sama istri ini, boleh nggak? Ya boleh. Kalau yang ibu bahas tadi itu talak 3, itu talak bain kubro. Nanti kita jelasin. Ini bab talak masih panjang, ya panjang Bu. Makanya saya bilang pelatihan persiapan pernikahan 1 jam 2 jam. Saya heran kayak apa caranya. Di negara kita itu Bu, kalau mau nikah wajib penataran. Penatarannya 2 jam. Di Malaysia 1 tahun. Serius. Jadi ibu kalau mau nikah di Malaysia itu penataran dulu, sertifikatnya harus punya, baru boleh. Nah penataran itu selama 1 tahun. Begitu. Tadi ibu mau ngomong apa? Itu Ustaz yang tadi saya. Iya ibu. Yang tadi maksudnya Ustaz, yang tadi itu ucapannya dari si suami. Itu jatuh Ustaz. Yang mana? Maksudnya gini ditanya, jadi ribut nih, ditanya, jadi mau ada apa? Cerai kah? Cerai mau nggak? Itu jatuh talak Ustaz. Itu suami yang tanya. Dari tadi yang saya bahas suami yang ngomong memang. Gini loh, yang saya masukkan tadi itu kan ibu ngucapin 2 kalimat yang berbeda. Yang pertama ibu ngomong gini, ya udah terserah kamu deh. Ini suami yang ngomong. Terus ibu ngomong apakah ini talak? Saya bilang enggak. Kalau itu orang rundingan aja, orang rapat. Tapi kalau beda dengan kata-kata yang berkata begini, udah mas, aku cerai aja. Terus suami bilang gini, ini suami yang ngomong nih, terserah kamu. Terus ibu bilang, iya kalau gitu cerai. Itu jatuh cerai itu, begitu. Jadi memang suami yang ngomong, bukan istri. Ya, cuman dalam hal ini kenapa omongan ibu dianggap cerai? Karena dipasrahkan ke ibu. Kalau yang pertama tadi tidak memasrahkan, cuman maumu gimana?
Misalnya ibu bilang aku mau cerai, belum batu cerai karena kecuali kalau mau gimana? Aku cerai mas, ya udah kalau gitu aku cerai kamu, baru cerai. Gitu. Ibu aja ngajak cerai ustadz rasanya ini sudah. Baik. Ada yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan ibaratnya punya teman, saya bawa teman Ini ngomong apa? Saya punya teman, bawa teman ke teman. Apa sih intinya aja apa gitu loh? ibaratnya Bu Haji. Bu Haji punya barang. Ya, saya bawa teman. Nah, terus habis itu temennya lari. Yang bayar, tapi saya yang tanggung jawab nggak bisa. Oh enggak dong, akadnya si teman ibu sama ibu tadi aja. Kecuali kalau ibu menjamin, beda. Ibu menjamin, Mbak, udah aku nggak berani, aku yang jamin Mbak. Nah itu ibu tanggung jawab itu. Tapi kalau ibu nggak ada jamin, cuma mengenalkan. Contoh lah, nggak usah jauh-jauh. Teman saya ini seorang pebisnis properti. Ini pemborong, saya kenalin, udah pemborongnya bagus ini aja. Iya kata, propertinya bagus. Saya cuma kenalin sesuai apa adanya. Mereka transaksi, Ustadz juga nggak dapat apa-apa. Rugi ya, tanggung jawab mereka berdua, saya nggak ikut-ikut. Tapi saya nggak tanggung jawab. Astagfirullah. Ini namanya cerai terserah gitu, terserah kamu sudah ya. Sudah dibilang nggak tanggung jawab masih diulangi lagi enggak? Lah, oh iya. Sama-sama. Ayo, ada lagi? Ya. Sebenarnya mic itu gunanya apa sih ibu taruh di situ mic itu? Coba kasihkan yang nanya itu loh, biar bermanfaat. Nah, gitu loh. Assalamualaikum. Mana ini? Enggak dikempit di paha takunya hamil micnya itu. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa Bu? Saya bapaknya. Ini mbak saya sendiri Ustaz. Dia bergaduh, tengkar sama suaminya. Terus suami kalau kayak gini saya nggak kuat udah dek. Lebih baik kita pisah. Jadi Belum cerai itu. mbak saya itu terus nggak berani pulang. Mau pulang itu harus itu Ustaz. Harus nikah balik. Enggak, jangan ngomongin nikah balik. Ibu ngomongin apakah ini udah jatuh cerai apa belum? Itu dulu pertanyaannya. Oh iya. Maka Ustaz jawab pernikahan cerainya belum jatuh. Ya, belum jatuh cerai. Kenapa? Karena tidak ada kata cerai. Makanya saya bilang hati-hati loh ya kalau cerita tentang cerai harus clear bahasanya karena berubah satu kata berubah semua artinya. Kalau tadi itu bahasanya beliau gini, udah deh aku nggak kuat deh, sudah deh kalau kayak gini pisah aja Kak. Itu bukan jatuh cerai, itu kayak tadi rundingan. Kecuali kalau dia udah nggak kuat deh, aku cerai kamu. Ku menangis membayangkan. Itu baru cerai bro. Ya. Sebenarnya ini nanti yang bakal kita bahas ya di 2 pekan ke depan tentang sigot tadi itu loh Bu. Yang tentang lafadznya bagaimana. Itu insya Allah kita bahas nanti. Ya tenang. Ada yang lain? Ada yang lain? Woi mic-nya woi mic-nya woi. Sambil ngomong nggak apa-apa Bu. Keluarga yang suaminya selingkuh terus kita menyuruh dia bercerai karena daripada disakitin. Dosa enggak kita yang menyuruh? Ibu nyuruh cerai orang gara-gara ngelihat dia disakitin. Iya. Ya gini Bu, mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Kita sebagai seorang muslim sepakat bahwa cerai itu kan sesuatu yang dibenci sama Allah ya. Nah itu poinnya dulu. Kecuali kalau kita melihat orang ini didolimin secara apa. Kalau didolimin secara fisik, oh iya kita harus menyelamatkan dia, kan teman kita. Jangan sampai nanti mati gara-gara dipukulin suaminya. Ya, tapi kalau didolimin maksudnya secara perasaan, ibu jangan jadi provokator. Bisa jadi mereka kalau ngomong bareng, dimediasi aja kalau kayak gitu. Dimediasi, aku punya ustadz, aku punya psikolog, aku punya teman yang pintar dalam bab ini, ayo kita ngobrol ya. Begitu, jangan dikit-dikit udah cerai aja. Udah cerai, dia kawin sama suaminya tadi itu ya. Ternyata ada maunya. Jadi gitu ya. Jadi mohon maaf, nggak boleh gampang memerintahkan cerai. Kecuali yang tadi Bu, kalau memang didolimi dalam makna yang nyata. Ibu lihat sini bengkak-bengkak merah-merah, apa robek-robek gak karuan begitu.
Ya ibu sebagai seorang sahabat pasti membela temannya, sampaikan, Mbak jangan begini Mbak, nggak bagus, kamu menyelamatkan diri dulu aja, ya yang penting lepas dari dia gitu. Tapi kalau hanya perasaan jangan Bu, ya. Baik, Makasih Ustaz. balik kasih. Ada yang lain? Mbak Endah. Ya, silakan. Yang mana yang perempuan dicerai? Ini di luar tema ini. Kalau lagi berikhram itu kan tidak boleh memakai wangi-wangian. Ya, terus. Terus untuk pengganti biar badan tuh tidak bau, pakai tawas boleh enggak Pak Ustaz? Gini Bu ya, saya kasih tahu ya sama ibu-ibu. Perempuan itu dilarang untuk menyemprotkan parfum apabila parfumnya itu kecium ke orang-orang yang ada di kanan kirinya. Maka kalau perempuan itu satu menggunakan parfum, tapi parfumnya hanya untuk dirinya sendiri. Contoh kayak bau sabun itu Bu, bau molto, dicium gini terasa wangi. Tapi kan kalau Ustadz jalan nggak mungkin tahu wanginya nyebar kemana-mana. Paham ya? Apalagi tawas. Kalau tawas itu setahu saya tidak ada wangi sama sekali. Tawas itu untuk menghilangkan bau saja. Ya, sehingga berangkat dari situ ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu pakai tawas diperbolehkan. Menggunakan wangi-wangian pun yang untuk diri sendiri juga tidak mengapa. Makanya hadisnya mengatakan ayyumam ro'atin, perempuan manapun istatorot yang menggunakan parfum, kemudian famarot ala qaumin, dan dia berjalan di atas kelompok laki-laki, la yajidu min rihiha, dan laki-laki itu mencium baunya perempuan itu, fayazaniyah, maka perempuan itu adalah perempuan pezina. Begitu bahasanya. Ya, baik. Yang lain? Laki-laki nggak apa-apa katanya. Kemunanya. Ya nggak apa-apa lah laki-laki, kok beda lah Bu ya. Memang hukumnya diperbolehkan untuk laki-laki, perempuan tidak diperbolehkan. Hal itu kenapa? Penelitian membuktikan bahwa memang laki-laki itu dengan bau pun bisa tergoda. Ya, perempuan itu selama tidak ada touch, tidak ada sentuhan, maka tidak akan tergoda. Baik. Ada yang lain? Kenapa? Di keluarga Ustaz kan, dia jadikan gak usah pakai kan jatuh talak itu Ustaz, kalau kita ngomong cerai sekali, 2 kali, 3 kali, jatuh talak cerai 3 kali, jatuh talak cerai 3. Tapi kalau udah lebih dari 3 atau 10 gitu Ustaz, kayak apa Ustaz? Sebenarnya gini, sebenarnya pembahasan ini kan dari tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Untuk sigot, untuk lafadz mungkin enak dibahas nanti aja, biar lebih clear, lebih jelas. Karena itu pembahasannya panjang. Maka tadi saya kan bilang syarat itu ada 3, ada syarat suami, syarat istri, dan syarat sigot. Saya sengaja sigotnya nanti Bu ya pembahasannya, karena itu dari tadi pertanyaan sigot semua yang ditanyakan. Tapi kesimpulannya aja, talak itu cuma 3 kali Bu, tidak tergambar talak 10 kali itu nggak ada. Itu talak 10 kali jatuhnya 3 namanya, tetap nggak bisa balik lagi, nggak bisa rujuk lagi untuk selama-lamanya sampai si perempuan kawin lagi. Tapi lagi hamil Ustaz. Emang gue pikirin situ yang ngambilin kok Ustadz yang mikir. Talak itu memang terhalang karena hamil gak Bu? Boleh nggak Ustadz mencerai istri dalam kondisi hamil? Boleh. Itu kesalahannya ibu tadi ya. Jadi boleh menceraikan istri dalam kondisi hamil. Kita ngomongin hukum fikih begitu. Nanti kalau masalah jangan dulu lah, kasihan lah, itu masalah akhlak ya, masalah adab dan etika. Dah. Silakan kalau ada satu lagi boleh. Lah hujan Bu. Gara-gara bahas talak ini jadi hujan. Silakan kalau ada satu lagi boleh. 5 4 3
2. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya mau nanya, ada seorang tante yang kehidupannya lumayan. Nah, dia memelihara kedua keponakannya yang ibunya meninggal. Kemudian tentunya ini ada sedikit harta. Dia ingin menyumbangkan harta itu, dalam hatinya saja, tidak pernah diucapkan, untuk kedua keponakannya yang sudah kakaknya sudah almarhum. Bersamaan berjalan waktu, ternyata keponakannya ini berhasil melebihi tantenya. Apakah yang diucapkannya dia itu harus dilakukan, sedangkan tantenya ini kehidupannya biasa? Tantenya ngomong apa tadi? Tantenya itu cuma punya niat akan menjual sebagian hartanya yang tidak seberapa untuk kedua keponakannya itu. Kayak apa Ustadz hukumnya? Baik, saya pertegas niat lo ya. Beda, niat sama nadar beda. Kalau niat tuh gini, nanti saya rencana mau saya jual aja rumah depan itu untuk ponakan saya, itu niat. Tapi kalau gini, saya bernadar kalau sampai nanti begini-begini maka rumah itu saya jual untuk ponakan saya. Itu dua hal yang berbeda. Kalau niat itu tidak ada kewajiban. Apa bedanya Ustadz? Apakah harus diucapkan dengan saksi? Bukan masalah. Tadi kan Ustadz sudah kasih contoh. Niat itu ibu begini ngomongnya, saya berniat tanah itu mau saya jual buat ponakan saya. Itu contohnya niat. Tapi kalau sampai begini-begini, nanti tanah depan itu kejual buat ponakanku, itu nadar. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau niat itu tidak wajib dilaksanakan, karena bisa berubah, kan niat aja. Tapi kalau sudah, mohon maaf ya, kalau udah diucapkan bukan niat namanya Bu. Kalau diucapkan namanya janji. Itu wajib dilaksanakan. Nah, cuma kan kembali kepada si ponakan tadi. Kalau dia sadar diri kan, udahlah Bi, enggak usah, aku udah kaya juga kok, ngapain tanah gitu dijual nanti buat bibi aja masa tua. Emang kadang-kadang hukum moralitas itu lebih tinggi dari hukum. Yang kayak begitu tadi kan mestinya ponakannya menolak ya. Ngapain dong, aku udah kaya kok gitu kan. Ya, almarhum bapak itu dulu dikasih waris sama nenek saya, ditolak tanah di pojok desa. Ibu tahu sekarang harta tanah itu dijual berapa? 2,5 M. Tanah yang ditolak almarhum bapak saya itu. Saya dapat? Enggak dapat. Kenapa? Karena memang bukan tanah saya. Almarhum bapak udah nolak dari awal. Kita komitmen sesuai dengan apa yang kita ucapkan, ya. Jadi sekali lagi, selama itu bukan nadar, maka memang tidak ada kewajiban untuk si ibu tadi menjual tanah itu untuk ponakannya. Tapi andai kata itu nadar pun si ponakan maksud saya begitu loh. Tolak pemberiannya. Udah Bi, enggak usah. Ya, tetap buat bibi aja, saya kembalikan ke bibi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, teman-teman yang berbahagia, kita cukupi sekian ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Barakallahu fiik, dan kita tutup dengan berdoa. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hina fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana waj'alna bi nuril iman la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hajatan illa adaitah wa la hamman illa farathtah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Warzuqna lahul mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan ya arhamar rahimin bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.